Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Saya akan bagikan materi ibadah transformasi iman ini. Saya beri tema dunia alam kubur, saudara. Ya. Pertanyaan tentang apa yang akan terjadi di dalam alam kubur itu pertanyaan sepanjang masa. Ya. Apa yang terjadi setelah kita mati nanti, itu juga pertanyaan yang selalu ada, berkembang di sepanjang masa. Mungkin bisa jadi pertanyaan itu sedang berkecamuk dalam diri kita masing-masing. Yang saya sampaikan ini sebenarnya mungkin saudara sudah banyak yang pernah membacanya. Cuma ada penajaman-penajaman yang saya dapatkan ketika saya dalami lagi, dibandingkan apa yang dulu pernah saya bagikan ketika masih ada di fidusia, saudara. Coba kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kejadian pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-7. Bisa ada yang bantu, tolong dibaca. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7. Haleluya. Silakan. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan kata di sini, saudara ya. Makhluk yang hidup. Kira-kira sama nggak pengertiannya makhluk yang hidup dengan makhluk hidup itu? Saya tanya sama saudara ya. Menurut saudara nih, kalimat makhluk yang hidup dan makhluk hidup itu pemahamannya sama tidak? Dulu saya pikir sama, saudara. Ya, dulu saya pikir sama. Tapi kemarin-kemarin ketika saya dalami lagi tentang kematian dan segala aspeknya dalam perspektif iman yang saya percayai, saya mendapatkan pemahaman yang berbeda. Saya baca lagi ayat ini ya saudara ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti kalau ada kalimat makhluk yang hidup, ada tidak makhluk yang tidak hidup? Oke, ada ya? Sekarang saya tanya, kalau menurut saudara makhluk hidup sama makhluk yang hidup itu sama? Karena tadi kan semuanya ada yang bilang sama kayaknya nih. Makhluk hidup sama makhluk yang hidup itu sama. Kalau saudara memahami makhluk hidup dan makhluk yang hidup itu sama, kira-kira makhluk mati itu apa? Makhluk yang mati itu apa? Ayo. Makhluk yang mati, mayat. Coba ada di sini yang punya handphone bagus, makhluk itu
In bahasa apa? Coba dilihat. Makhluk. Bu Al, tolong dibuka di Google. Mbah Google. Makhluk itu apa? Ada? Ya. Coba kita lihat dulu. Ya, saya tunggu sampai semua didapatkan. Ada? Yang sudah nemukan ada? Tolong dibaca, Bu. Pakai mic, karena ini direkam. Ya. Belum. Nggak usah dimatikan, nyalain terus saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ulangi lagi. Sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Mayat ada nggak di situ? Oke. Makhluk adalah yang diciptakan Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Itu definisi dalam bahasa Indonesia. Itulah yang dikenal dalam ilmu pengetahuan sebagai makhluk hidup. Saudara, berarti kalau Alkitab di Kejadian 2 ayat 7 ini mengatakan menjadi makhluk yang hidup, berarti mestinya ada makhluk yang mati. Makhluk yang mati itu apa? Makhluk yang hidup itu apa? Jelas di Kejadian 2 ayat 7, makhluk yang hidup itu tidak lain tidak bukan adalah Adam. Adam ini dikatakan di ayat ini dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Oke. Dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Nah, dan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Dari definisi ini jelas. Berarti kalau makhluk yang mati adalah semua makhluk seperti definisi tadi, mau manusia kek, mau hewan kek, mau tumbuhan yang tidak dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Allah. Itu kenapa di pertemuan lalu ya, saya sempat singgung kan. Saya kok sekarang ini sangat mempercayai ya, meskipun tidak terlalu kelihatan sekali di Alkitab kita ini, ada makhluk lain sejenis manusia, setipe manusia, mungkin mirip sama manusia, yang bukan makhluk yang hidup. Itu kenapa saya sekarang ini tidak terlalu kaget kalau dikatakan oleh ilmu pengetahuan berdasarkan uji karbon, ada manusia, ada makhluk seperti manusia, Pithecanthropus erectus kah, Homo sapien kah, yang hidup jutaan tahun yang lalu. Itu bukan Adam. Tapi makhluk sejenis manusia. Ya. Itu kenapa kalau kita baca ketika Kain membunuh Habel, adiknya, ya. Coba kita buka. Kejadian pasal 4, ya. Kejadian pasal 4, ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, tolong dibaca. Kejadian 4 ayat 13 sampai 16. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan penggembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, di zaman Kain, kalau kita ngomongin Alkitab, Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Manusia baru Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Benar ya? Habel dibunuh. Kain diusir sama Tuhan keluar Taman Eden. Ketika Kain diusir keluar oleh Tuhan dari Taman Eden, Kain berargumentasi dengan Tuhan. Hukumanmu itu berat banget Tuhan, gak bisa aku tanggung. Kalau engkau menghalau aku keluar dari tanah ini,
Aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian pengembara di bumi. Nanti kalau aku ketemu ya orang-orang, bertemu siapapun ya, aku bisa dibunuh. Siapa yang ngebunuh dia coba? Siapa yang ngebunuh dia? Kan nggak mungkin bapaknya Adam ngebunuh dia. Kan nggak mungkin Hawa, mamanya ngebunuh dia. Sedangkan tidak ada manusia lain saat itu. Ayo, siapa yang ngebunuh Kain? Ini yang saya bilang, meskipun Alkitab tidak kuat mengatakannya, tapi nggak salah kita menafsirkannya. Saya berani ngomong begini sekarang ini. Jadi di luar Taman Eden, saudara, ya, Taman Eden itu bukan bumi. Taman Eden itu hanya bagian kecil yang Tuhan taruhkan di bumi. Ya, letaknya di antara Efrat, Tigris, Gihon, Pison. Itu daerah Irak sekarang di sana, kurang lebih. Kalau Tigris, Efrat, Gihon, Pisonnya itu ya seperti yang sungai-sungai kita kenal sekarang ini. Berarti kurang lebih koordinatnya tuh ada di sekitar Irak. Ya. Saya punya filmnya tuh, Searching Eden, ya. Di mana orang-orang arkeolog Alkitab berusaha mencari itu, ya. Dengan segala tools, satelit kah, terus ilmu bahasa, di mana Gihon, Pison itu sebenarnya tidak ada lagi. Nggak ada sungai Gihon di dunia ini lagi. Nggak ada sungai Pison di dunia ini lagi. Tapi berdasarkan ilmu bahasa, itu bisa diteliti. Ya. Gihon itu sudah sedikit berubah namanya, Pison juga sudah berubah sedikit namanya. Itu National Geographic udah munculkan itu di tahun sekitar 90-an. Saya ada film dokumennya di rumah. Ya. Jadi saudara, Taman Eden itu bagian kecil di bumi. Dikelilingi oleh kerub kalau kita baca di Alkitab, ya. Sehingga orang-orang, makhluk-makhluk lain, ya, tidak bisa masuk ke Taman Eden itu. Ya. Nah, ketika Kain diusir keluar dari Taman Eden, dia dihalau dari Tuhan. Ya. Tuhan hanya ada di Taman Eden. Tuhan kalau ke bumi cuma datang ke Taman Eden. Why? Itu taman yang diciptakannya spesifik untuk biji matanya Adam. Maka dia bisa berjalan-jalan setiap hari sejuk di Taman Eden. Ketika Kain diusir, Kain tahu, ingat Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa itu benar-benar semuanya berpikirnya positif. Saya percaya Adam dan Hawa tahu ada kehidupan di luar Taman Eden. Tapi dia tidak mau ke sana, kenapa? Tidak ada tarikan ke sana, karena dia belum jatuh dalam dosa. Dia tahu fenomena yang terjadi di Taman Eden di luarnya itu apa. Kain juga begitu tahu, ada kehidupan di luar Taman Eden. Ada makhluk-makhluk hidup lain di luar Taman Eden. Ya, dinosaurus mungkin. Binatang-binatang besar itu. Ya, salah satunya juga saya percaya ya makhluk-makhluk yang diperkirakan menyerupai manusia itu. Manusia kera lah bahasa kita sekarang ini. Nah, Kain ketakutan, saudara. Karena kalau ngomongin, kalau manusia, di tanda kutip ya, makhluk hidup atau makhluk yang hidup itu manusia, maka nggak ada lagi. Apa yang ditakutkan Kain? Orang di dunia ini nggak ada siapa-siapa. Nah saudara, jadi makhluk yang hidup kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu hanya ditujukan kepada manusia. Kenapa disebut makhluk yang hidup? Karena ketika manusia dibentuk dari debu tanah, ini tafsiran saya, ya, dia sudah menjadi makhluk hidup, tapi belum makhluk yang hidup. Sebagai makhluk hidup, berdasarkan definisi tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia, terus juga binatang, tumbuhan, namanya makhluk hidup bisa mati. Ketika Adam dibentuk Tuhan dari debu tanah, dia sudah menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup berdasarkan definisi tadi. Maka manusia itu, Adam itu bisa mati. Tapi ternyata Adam bukan sekedar makhluk yang hidup dari debu tanah. Adam ini spesial karena dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dihembuskan nafas Allah ke dalam hidungnya. Sehingga dia menjadi bukan sekedar makhluk hidup semata, tapi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup di sini, hidupnya ini kalau kita lihat bahasa teks aslinya, bahasa Ibrani, itu bicara mengenai makhluk yang bisa hidup selamanya. Tuhan merencanakan ketika menciptakan Adam, Adam ini hidup abadi. Kayak Highlander gitu, gak bisa mati. Ya, itu makanya manusia itu spesial.
Manusia pertama yang namanya Adam itu so spesial. Di antara makhluk hidup yang banyak yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan izinkan ada di bumi ini. Hanya dia satu-satunya makhluk yang hidup. Kenapa disebut makhluk yang hidup? Karena dia punya nafas Allah. Allah itu adalah sumber kekekalan. Allah itu kekal adanya. Allah itu Zoe. Allah itu hidup. Maka ketika dia membagikan sebagian kecil bagiannya kepada manusia, maka manusia yang fana tadi, yang hanya sebagai makhluk hidup tadi, yang pasti bisa mati seperti tumbuhan dan binatang lainnya, menjadi manusia yang kekal karena ada unsur Allah dalam dirinya. Itu yang harus dipahami dulu. Tuhan rencanakan Adam seperti itu. Tapi ternyata tidak kan? Adam keluar dari rencana Allah. Dia meleset. Dia tidak tepat sasaran dalam mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Jatuhlah dia dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak lagi menjadi makhluk yang hidup. Meskipun ada unsur Allah dalam dirinya. Meskipun nafas hayah itu masih ada. Kenapa? Karena nafas Allah, nafas hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada masanya. Tidak selama-lamanya ada dalam tubuh debu ini. Di mana Pak ayatnya Pak? Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba kita buka. Pengkhotbah 12 ayat 7. Nanti satu lagi rekan baca Ibrani 12 ayat 9. Ya. Sekarang baca dulu Pengkhotbah 12 ayat 7. Siapkan Ibrani 12 ayat 9. Yuk, silakan dibaca. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, unsur ilahi yang ada dalam manusia itu masih ada. Tapi tidak lagi kekal, ada masanya. Kenapa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Sebab kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, unsur kekekalan itu masih ada dalam diri manusia, maka manusia akan terbuka kemungkinan hidup kekal dalam dosa. Dan itu tidak Tuhan inginkan. Makanya sejak manusia dalam dosa, ya, ada masanya roh Allah, ada masanya nafas hidup itu akan diambil dari tubuh debu ini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Bapa segala roh itu adalah Allah. Ya. Jadi semua kita punya roh, saudara. Rohnya didapatkan dari nafas hidup yang Allah tiupkan ke dalam hidung manusia. Ya. Roh-roh yang ada dalam diri kita ini sebenarnya punya Bapa yang sama. Bapa adalah Bapa segala roh. Saudara. Nah, dari sini kita akhirnya punya satu frame yang bisa kita bangun sebagai dasar. Bahwa manusia itu beda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia, Adam ini ya, saya bukan bilang Pithecanthropus erectus, saya bukan bilang Homo sapien lainnya. Kalau yang lainnya itu makhluk hidup, saya sekarang ini pada posisi bisa jadi mereka memang ada, sangat besar kemungkinannya. Tapi mereka ini bukan manusia. Jadi kalau disebut ada nggak manusia kera, bisa jadi ada. Makanya evolusi Darwin itu saya sedikit sekarang ini memahaminya. Tapi evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia dulu nenek moyangnya kera, progresif, akhirnya menjadi manusia modern, itu yang tidak saya pahami. Ya. Tapi saya memahami sekarang ini, dulu di zaman kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan Adam, sudah ada makhluk hidup lain yang seperti manusia. Ada prototipe. Ya. Ada cikal bakal makhluk yang seperti manusia, tapi bukan manusia yang kita kenal sekarang ini. Ya.
Makanya orang-orang manusia-manusia itu mati. Ya, bisa mati. Nah, Saudara, dari sini kita saya ingin mengatakan bahwa manusia, Adam itu adalah perkawinan dari dua unsur. Debu dan nafas hidup dari Allah. Nah, ini yang sekarang ini saya agak sulit untuk menjelaskannya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah. Menurut gambar dan rupa dia. Oke. Tapi ini masih makhluk hidup yang punya keterbatasan usia. Terus Allah ingin ada nafas hidup yang dari dia dalam diri manusia. Maka ditiupkanlah itu ke dalam hidup manusia sehingga ada unsur perkawinan, tanda kutip ini. Ini bahasa saya, masih bisa diperdebatkan. Ya. Ada unsur perkawinan antara roh Allah, nafas hidup yang dari Allah dengan tubuh debu ini. Nah, perkawinan ini begitu matangnya, begitu melekatnya, Saudara. Sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga akhirnya manusia Adam itu dan kita anak cucunya agak sulit membedakan mana lagi manusia debu, mana lagi manusia yang berasal dari nafas Allah itu. Ya, kita sempat dulu agak sedikit banyak berdiskusi ketika kita masuk dalam materi manusia itu unsurnya 3 atau 2. Tubuh, jiwa dan roh, atau manusia batiniah dan manusia jasmaniah. Ya, tapi nggak usah diperdebatkan soal hal itu. Ya, karena bagi saya manusia, kalau Bapak Ibu memahami manusia memiliki 3 unsur, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh dan jiwa itu sebenarnya satu. Roh itu yang beda, roh itu yang dari Allah, tubuh jiwa itu satu. Kenapa? Karena saya memahami semua makhluk hidup lainnya juga punya tubuh dan jiwa. Jiwa itu membuat tubuh mempunyai naluri. Sehingga binatang meskipun tidak punya roh, tapi karena punya jiwa dia punya naluri. Saya ketika tadi terbang dari Kupang menuju sini nonton film, ya, di pesawat yang saya naiki Batik itu filmnya sangat sedikit. Gue udah nonton semuanya, ya. Jadi terpaksa nonton film dokumenter, Saudara. Nggak ada pilihan lain. Ya, di film dokumenter itu ada kesan yang mendalam yang saya dapatkan tentang penyu. Penyu itu, Saudara, itu ketika induk betina penyu mau menelurkan telur, dia lari ke sebuah pantai di mana dulu dia dilahirkan. Itu menarik, Saudara. Jadi kalau penyu lahir di Ancol, ya, terus dia keluar terbang mengembara ke seluruh dunia, kalau dia musim bertelur, dia kembalinya ke Ancol, bukan ke tempat lain. Itu dari film yang saya tonton. Ya, dia bisa mengeluarkan 100 sampai 150 butir telur ketika mengerami telur itu dalam durasi waktu 1 jam. 1 jam tuh keluar satu sampai lelah sekali. Habis semuanya sudah keluar, dia tutup dengan pasir pantai. Dia berusaha dengan kelelahan itu untuk sampai lagi ke tengah laut. Begitu susah payahnya dia pergi. Gak berapa lama menetas itu telur-telur ratusan itu. Semua anak berusaha susah payah untuk bisa sampai ke laut. Kita pikir sebenarnya ya, kita pikir pas lihat film itu, kalau anak penyu sudah sampai ke laut, selamat. Sebab dalam dokumen itu ketika pecah, ketika anak telur berjalan di pantai, itu ada burung-burung camar. Ya, samber makan. Terus ada yang masuk, sapu obak masuk ke dalam laut. Saya pikir ini aman. Ternyata dari film itu dikatakan bahwa dari 1000 anak penyu yang selamat sampai ke laut, hanya 1 yang hidup. So bisa dibayangin. Nah 1 itu kalau yang hidup itu jantan, maka si jantan itu tidak akan pernah kembali ke pantai itu. Tapi kalau 1 dari 1000 yang hidup itu betina, ketika nanti dia udah besar, dia mau bertelur, dia ada dimanapun, dia akan kembali ke pantai itu. Kenapa bisa sampai ke pantai itu meskipun dia sudah mengembara kemana-mana? Ada jiwa, ada naluri tadi, Saudara. Itu yang menarik, ya. Terus ada yang film kedua, film tentang hiu. Ikan pari. Ikan pari terbesar itu ada rupanya di Raja Ampat, Saudara. Ya, saya lupa namanya tadi. Ya. Itu ikan pari terbesar. Ikan pari terbesar itu dia
kawin ya, terus si pari betina itu mau melahirkan ya. Itu dia mencari. Jadi kalau Bapak Ibu ke Raja Ampat itu ada pulau-pulau pulau-pulau karang yang mengelilingi itu ya. Dia lari ke situ. Saudara. Dia ketika kawin ada di laut lepas, tapi ketika mau melahirkan dia lari ke situ. Nah, kenapa bisa di situ? Karena kita nggak tahu, manusia nggak tahu, ilmuwannya nggak tahu. Tapi akhirnya disimpulkan, kenapa larinya ke sini? Karena di sini tuh meskipun masih laut, tapi sudah dikelilingi oleh karang-karang. Ya, ada unsur plankton banyak di situ dan juga safe bagi anak-anak pari yang baru lahir itu, saudara. Selalu ke situ. Ya, setelah terus ada penyelam datang, terus bayi penyu itu ditembak supaya nempel alat deteksi. Ketika sudah usia setahun lebih, anak penyu itu diperhatikan mulai keluar dari lingkungan itu, keluar ke laut lepas. Diikuti terus saudara, sampai usia berapa tahun, ketika sudah masa mereka mau kawin lagi, terus yang perempuannya mulai mengandung lagi ya, itu masuk lagi ke situ lagi saudara. Ini naluri, ini yang disebut dengan jiwa itu saudara. Sehingga makhluk yang hidup, yang fana itu akhirnya punya naluri. Ya, si ibu, si induk punya naluri melindungi anak dan lain sebagainya, itulah jiwa. Ya. Manusia bukan seperti makhluk hidup yang hanya punya tubuh dan jiwa, tapi manusia punya roh. Makanya saya lebih memahami manusia itu bukan terdiri dari 3, tapi hanya manusia jasmani, tubuh dan jiwa, dan manusia rohani. Manusia jasmani itu debu tanah yang Tuhan ciptakan dengan tangannya itu. Sudah menjadi makhluk hidup. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia bukan cuma memiliki makhluk jasmani, bukan punya tubuh jasmani, tapi dia juga punya tubuh rohani. Ada nafas Allah yang dihembuskan. Dan ini kawin. Kenapa saya bilang kawin? Singkat ceritanya nanti saya jelaskan lagi. Ketika Yesus mati dan bangkit, yang dilihat oleh murid-muridnya, Yesus yang sama sebelum Yesus mati. Ya. Dalam banyak peristiwa, penampakan orang-orang yang misalnya sudah mati, ya. Dalam perjanjian lama, ada orang yang sudah mati namanya Musa, ya. Terus dalam kemuliaan Yesus, ya. Itu tubuhnya sama, rohnya sama. Ya. Jadi saya percaya ketika nafas Allah menyatu dengan debu ini, maka tubuh jasmani dan tubuh rohani memiliki rupa yang sama. Oke? Rupa yang sama, tapi esensinya beda. Yang satu debu akan kembali menjadi debu. Yang satu adalah roh. Oke. Nah saudara. Jadi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Coba kita buka sekarang ini. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Haleluya. Tolong dibaca. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah tubuhnya ini saya bilang kalau sudah manusia Adam dan kita keturunannya, kalau ngomongin tubuh itu ada tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh badania ada tubuh rohania. Ya. Jadi seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Jadi kalau roh itu sudah masanya Tuhan mau ambil, karena dia yang memberikan, roh akan kembali padanya, maka tubuh manusia itu mati. Kenapa? Karena sumber hidup yang ada dalam tubuh manusia itu sudah tidak ada. Manusia hanya kembali menjadi tubuh jasmani saja. Maka akan kembali menjadi debu. Jadi saudara cakepnya kayak apapun, kalau yang kau lihat adalah tubuh jasmanimu, kau harus ingat ini dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan itu prinsipnya. Ya. Pasti menjadi debu. Saya akan baca sekarang Kejadian 3 ayat 19.
untuk memperkaya kita lagi. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, Bapak Ibu paham gak ini? Bahwa kita ini tanah, kita ini debu. Kalau tidak ada unsur ilahi, nafas hidup, kok ini only the dust, hanya debu. Ya. Jadi kalau kita memahami ini, kita akhirnya punya pengertian ketika jatuh dalam dosa, Adam dan semua manusia yang menjadi keturunannya, ya, nafas hidup itu tidak lagi menjadi kekal karena ayat-ayat setelah kejatuhan manusia itu mengatakan bahwa roh akan kembali kepada Allah. Ya, sehingga makhluk yang hidup dalam Kejadian pasal 2 tadi itu hanya menjadi sekedar sejarah aja. Ya. Karena nanti di surga pun makhluk yang seperti kita ini bukan makhluk seperti yang Tuhan ciptakan Adam itu. Karena darah dan daging, debu tidak ada lagi dalam kerajaan surga. Yang ada di surga adalah tubuh rohaniah. Yang kalau nanti kita memahami, tubuh rohaniah itu seperti tubuh kebangkitan Yesus. Ya. Tidak ada lagi darah di situ. Karena Yesus berkata, cucukkanlah jarimu ke lubang ini. Tapi lubang ini tidak berdarah. Ya, bersih. Dan meskipun bentuknya seperti daging, tapi Yesus bisa hilang. Ya, tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Jelas tidak sama dengan tubuh kita ini. Ya, tapi rupanya sama. Inilah tubuh rohaniah kita nanti. Yang akan kita miliki kalau Bapak Ibu nanti benar dalam Tuhan dan akhirnya dibangkitkan di akhir zaman untuk hidup dalam kekekalan surga. Nah, jadi semua keturunan Adam ada masanya memiliki tubuh debu ini. Semua kita akan alami kematian tubuh jasmani. Itu kata Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditentukan untuk satu kali mati. Mati apanya? Mati tubuh debunya itu. Karena sudah dalam dosa. Ya. Jadi gak ada manusia yang tidak akan mati. Ya, ini prinsip dulu. Ya. Karena Bapak Ibu kalau kita buka budaya ya. Ya, contohnya ada di budaya Jawa, di beberapa tempat suku-suku tertentu. Misalnya dulu ada fenomena jenglot. Ingat ya Bapak Ibu ya? Manusia karang. Manusia itu ya. Jadi manusia itu begitu dikjayanya sampai nggak bisa mati, jadi mengkerdilkan diri. Ya. Saya pernah punya kesaksian juga kan. Yang saya itu punya keris gitu saudara, yang isinya itu ada simbah gitu. Ya. Ya, mbahnya ini katanya dari zaman Majapahit, ya, pokok zaman dulu gitu ya. Terus nggak bisa mati dan tinggal dalam keris ini, sehingga yang punya keris ini punya proteksi gitu, kurang lebih. Ya. Itu nggak ada. Ya, meskipun fenomena itu bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia, tapi ingat kebenaran hanya di firman Tuhan ini. Ya. Jadi semua manusia pasti mati, itu kata firman Tuhan. Tidak ada manusia yang abadi. Highlander lah, nggak ada itu. Vampir kah, nggak ada itu. Ya. Meskipun mungkin fenomena-fenomenanya ada, sepertinya benar. Ya. Beberapa suku, kelompok tertentu meyakininya benar. Tapi jelas kebenaran satu-satunya kita harus firman Tuhan. Dan Alkitab berkatakan dalam Ibrani 9, 21, 27, semua manusia ditentukan untuk satu kali mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Kenapa? Karena manusia yang keturunan Adam ini sudah dalam dosa. Ada waktunya nanti roh Allah akan diambil lagi. Kembali kepada Allah. Kalau kita ngomong Mazmurnya Musa, 70-80 tahun. Ya, itu range yang dikatakan oleh Mazmur Musa. Meskipun itu tidak bisa menjadi patokan. Kemarin saya ke Kupang. Ada orang tua umur 96 tahun. Ya, dari Surabaya. Namanya Pak Anwar. Ya, dari Muslim, dia bertobat sungguh. Dia dulu nggak punya apa-apa, dia bersaksi, dia dipakai Tuhan. Dia tadinya sopir beca, ya. Akhirnya dia bertobat sungguh, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, punya 5 beca akhirnya. Pas punya 5 beca, ada pendeta bilang saya mau bangun gereja saya tapi nggak kekurangan dana, dia korbankan 3, ditinggal 2. Terus dia diberkati, ya. Terus ada dalam satu KKR, siapa yang punya beca, yang tukang beca, diangkat tangan gitu kan ya. Terus ditanya, berapa becamu? Tinggal 2, punya 2 gitu kan. Ya udah Pak, nanti Bapak diberkati menjadi 70 beca.
Benar, dia dipanggil ke Singapura, ya, diberkati oleh orang Singapura, dan akhirnya dia punya 70 beca. Ya. Sekarang ini punya lebih dari ratusan beca. Sekarang becanya semua sudah beca, bukan beca lagi, bentor, beca motor. Bukan Honda dibikin beca, bentor itu beca, cuman ada mesinnya dari mesin parutan kelapa itu loh. Ya, jadi nggak ada plat nomornya. Ya. Ini orang kaya, dia bilang dia bersaksi dari nggak punya apa-apa, tidur di kardus, sekarang punya rumah besar di perumahan di Surabaya, kamarnya ada 4, seperti hotel, ya. Ya, dia sampai bingung gitu kan. Kadang-kadang tidur di lantai 1, bingung lantai 2, main di lantai 2 gitu kan. Dia kemarin ketika kenalan sama saya, dia berkali-kali ngingetin saya diminta nomor teleponnya. Pak Seno kalau ke Surabaya nggak usah nginep di hotel, di rumah saya aja. Bapak Seno nggak mungkin kecewa karena kamar yang saya bikin mirip kayak hotel, orang kaya. Bayangin gimana kayanya saya dari tukang beca ya. Setiap 2 bulan sekali ke Kupang, setiap 2 bulan sekali ke Singapura. Setiap hari. Tiap bulan sekali. Sebulan Singapura, bulan depan Kupang. Bulan lagi Singapura, bulan lagi Kupang. Terus menerus ngapain? Cuma doa. Kemarin waktu saya ke sana, saya ketemu dia lagi doa Esther. Puasa Esther, 3 hari 3 malam di ruang atas. Gak makan, gak minum. 96 tahun. Di hari kedua dia puasa Esther, ikut ibadah yang saya pimpin, saya kasih kesaksian untuk bersaksi pengalaman hidupnya. Dia loncat-loncat, 96 tahun. Saya lagi mau rayu dia untuk kesini supaya bersaksi untuk saudara. Ya, ini orang tua 96 tahun, ya, itu luar biasa kesaksiannya, ya. Dia punya mimpi, dia punya nubuatan yang dia saksikan semuanya tergenapi. Setiap bulan dia puasa Esther. Saya bilang puasa Daniel itu dulu Pak, waktu belajar puasa, mulai dari puasa Daniel. Puasa Daniel itu kan puasa yang makan nggak enak, yang enak nggak dimakan, ya. Jadi kalau saya suka es krim, puasa Daniel tuh gampang. Pokoknya setiap hari kalau saya makan es krim ya, puasa Daniel berarti saya tidak boleh makan es krim. Enak kan? Bisa kalau kerjain? Ngomong aja enak. Ya. Lo suka apa tiap hari? Pak saya kalau makan tuh nggak bisa nggak ketemu nasi. Itu kalau puasa Daniel, ya udah nggak usah makan nasi aja. Yang lainnya? Oh, ke mall ya, berarti nggak ke mall. Tapi bukan gitu, puasa kan berarti nggak makan gitu kan. Nah, dia mulai di puasa Daniel sampai sekarang rutin loh saudara, puasa Esther itu 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Dia goalnya apa? Kalau Tuhan kasih umur panjang Pak, saya mau coba nanti kalau Roh Kudus izinkan 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Wah, saya bilang bisa terbang loh Pak. 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum itu bagi saya luar biasa. Ya, saya cuma bilang Pak, Bapak pasti udah tahu Pak, kalau pokoknya Tuhan nggak ngomong jangan ya Pak ya. Iya Pak, saya juga nggak mau kalau nggak Tuhan nggak ngomong. Orangnya luar biasa. Aduh, 96 tahun, loncat-loncat loh. Ya, saya sampai minder sendiri nyanyi pujian dia loncat-loncat. Gua takutnya apa? Sudah pas loncat patah tulangnya gitu aja. Ya, kecil orangnya ya. Nanti saya broadcast fotonya di Facebook itu Pak Anwar ya. Nah, manusia itu terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani itu dari debu, tubuh rohani itu kemana pertanyaannya? Karena kalau tubuh debu itu kan pasti mati. Debu kembali menjadi debu. Tanah kembali menjadi tanah. Semua kita dikubur habis Pak. Ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu nanti ada kesaksian dari tempat lain. Ih udah dikubur 8 tahun tapi masih utuh gitu ya. Terus pas giliran kita suami kita 2 tahunnya udah busuk gitu kan. Aduh ini suami saya masuk neraka, jangan begitu. Firman harus di atas segala-galanya. Bukan kesaksian saudara. Saya yakin apa itu bohong Pak? Oh saya nggak bilang bohong. Jadi kalau ada orang dikubur bertahun-tahun, terus dibuka petinya masih utuh, itu pasti Tuhan punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi bukan berarti tubuh manusia yang percaya kepada Tuhan, 2 tahun dibuka udah jadi tulang belulang, ini yang neraka nih, nggak bertobat ini. Ya jangan begitu ya. Karena ukurannya harus back to the Bible ya. Debu kembali menjadi debu. Pertanyaannya setelah debu itu kembali menjadi debu, roh itu kembali kepada Allah. Nah, rohnya kemana nih? Karena kan kita paham bahwa manusia itu hidup masih dalam manusia yang berdosa. Manusia yang mewarisi kutuk dosa itu. Faktanya sekarang tidak semua keturunan Adam itu orang percaya. Faktanya sekarang tidak semua orang percaya itu benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau roh yang diberikan Allah kepada manusia itu kembali kepada Allah, nah rohnya apakah semua manusia?
roh orang jahat juga kembali kepada Allah, roh orang baik kembali kepada Allah. Apakah begitu? Nah, ini yang saya bilang sebagai dunia alam kubur itu di situ. Pertanyaannya bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani semuanya kembali menjadi debu. Pertanyaannya, tubuh rohani itu kemana? Firman Tuhan cuma ngomong tadi dari ayat yang saya buka, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kalau orang jahat, roh jahatnya kemana, Pak? Karena roh Allah itu ketika sudah menyatu dengan manusia kan menjadi kawin tadi saya bilang. Ya. Jadi kalau manusia ini berperilaku jahat, ya, tetap ada. Manusia rohaninya ada. Tapi apakah rohani yang sudah jahat ini kembali kepada Allah yang Maha Kudus? Itu kan pertanyaan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Nggak mungkin Allah bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Terang dan gelap nggak bisa bersatu, itu firman Tuhan katakan. Nah, kemana saudara? Ya, orang berdosa kemana? Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ini bukan lagi bicara tentang darah dan daging, ya. Karena pasti semuanya kembali kepada debu. Yang saya mau bicarakan dalam beberapa menit sisa ini, kita bicara tentang manusia rohani kita. Lepas manusia rohani itu ketika hidup sedang menyatu dengan tubuh jasmaninya itu menjadi manusia yang baik, beragama, atau yang tidak beragama dan tidak baik. Itu kemana? Ya. Ada banyak pengajaran agama-agama. Saya nggak ngomongin agama yang lain tapi ya. Saya ngomongin sempalan-sempalan atau sekte-sekte dalam kekristenan aja. Seksi Yehova. Ya, seksi Yehova kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang ini bertumbuh luar biasa. Bertumbuh dahsyat luar biasa. Ya, di Kupang aja ada 3 gereja saksi Yehova. Kemarin saya lihat dalam broadcast teman-teman di Facebook, belum lama ini dia bikin di Sentul, ya, Convention Center, yang kalau kita mau ke puncak sebelah kiri itu, dari fotonya, saya nggak tahu foto itu direkayasa apa tidak, tapi saya polos-polos aja, penuh itu. Saksi Yehova ini pengajarannya agak beda sekarang ini, nggak seperti dulu lagi. Dulu kan kita diajari nama pendeta-pendeta kita, saksi Yehova tuh nggak percaya Yesus. Oh, enggak loh, ya. Sekarang saksi Yehova percaya Yesus loh, saudara. Yesus anak Allah, percaya loh. Kenapa saya tahu? Pas saya mau tersesat ya, apa disesatin ya? Enggak, saya baca dari websitenya dia. Ya, saudara kalau belum living higher janganlah ya. Tapi kalau udah living higher, udah imannya udah mantap gitu ya, coba buka situsnya, websitenya Saksi Yehova. Ya, benar tampaknya. Ya, dia ngomong gini. Saksi Yehova itu berkata kalau soal ngomongin ini ya, apa dunia alam roh ini, dia bilang begini, manusia itu ada 2 kemungkinan. Ya. Pertama mati. Manusia kalau udah mati, yang tidak menjadi mati tidak menjadi umatnya. Berarti mati tidak dalam iman saksi Yehova gitu ya. Manusia yang mati tidak menjadi umatnya Tuhan itu selesai. Selesai maksudnya? Ya selesai Pak. Ya. Karena ada ayatnya, dia pakai ayat. Ya. Nanti kapan-kapan coba kita dalami tentang ini ya. Bahwa manusia kalau sudah mati itu, kematian itu tidak bisa melihat, kematian tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Jadi bagi saksi Yehova, kalau orang mati tidak percaya kepada Tuhan, selesai. Nggak ada neraka. Itu maksud saya. Selesai aja, hilang aja begitu. Ya, itu saksi Yehova. Tapi kalau orang itu mati, terus sudah menjadi umat Tuhan ketika mati, maka kata saksi Yehova seperti sedikit mirip dengan kita, itu nggak disebut mati. Dia pakai contohnya Lazarus. Lazarus tuh di minggu kemarin saya bilang kan, Yesus ngomong apa? Enggak, dia nggak mati, dia tidur, betul ya? Nah bagi saksi Yehova, orang yang mati tapi sudah percaya menjadi umat Tuhan, maka dia tuh bukan mati tapi lagi tidur. Nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan lagi, bukan dalam hidup dalam kerjaan surga, tapi dalam kehidupan di dunia ini juga. Saksi Yehova itu. Katolik sekarang. Nah Katolik agak sedikit berbeda juga. Ya. Kalau dalam pemahaman Katolik yang saya baca, saya pelajari, itu kalau orang mati tidak jadi umatnya, tidak jadi umat Tuhan, mati neraka. Ya. Kalau mati sudah jadi umat Tuhan, maafkan saya, kalau mati sudah jadi orang kudusnya Tuhan, sorga. Tapi kalau mati jadi umat, tapi belum jadi orang kudus, masih berdosa, itu masuk dalam purgatori. Api penyucian. Jadi dalam teologi Katolik ada 3 tempat ketika orang mati. Kalau mati tidak percaya Tuhan, pasti neraka. Kalau mati jadi orang kudus,
ya itu sorga. Tapi kalau lulu semuanya, purgatori. Ya kan? Mati maksudnya seperti manusia masih jatuh bangun dalam dosa, sering buat dosa, itu disucikan dulu di api penyucian. Itu Katolik. Ya. Nah, Saksi Yehova gimana salahnya? Di mana salahnya? Saksi Yehova itu memakai ayat-ayat yang memang mengatakan bahwa kalau mati itu tidak lagi ada kehidupan, tidak bisa melihat. Nanti saya bisa singkapkan ayat-ayatnya berdasarkan apa yang mereka pahami dalam teologi mereka. Tapi lucunya ini, itu makanya saya bilang, Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, saudara-saudara nanti yang saya kasih kesempatan berkhotbah ya, di mimbar ini, atau dimanapun juga, hati-hati dalam berteologi ya. Saya buka-buka websitenya itu, soal dunia kematian, alam roh yang dipahami Saksi Yehova. Kenapa dia sampai pada pemahaman tidak ada neraka? Karena dia berkata, mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau manusia mati selesai, nggak ada apa-apa lagi. Ada ayatnya memang. Tapi dia tidak memakai ayat yang mengatakan bahwa ya ada suatu tempat yang penuh ratap tangis, kertak gigi, di mana ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya kekal. Dia nggak pakai sama sekali ayat-ayat itu. Jadi ayat yang secara jelas mengatakan ada neraka itu, ada penghukuman kekal itu, tidak dikutip sama sekali. Di bukunya, di websitenya, saudara. Nah ini yang saya bilang memperkosa firman. Dia sedang ngomongin doktrin tentang neraka, tidak ada neraka, tapi ayat-ayat di Alkitab yang secara clear menjelaskan ada penghukuman kekal, yaitu tidak dipakai. Dia pakai ayat yang mengatakan bahwa kematian selesai. Orang kalau sudah mati selesai. Nggak bisa lagi melihat, nggak bisa lagi merasakan. Jadi nggak mungkin ada neraka. Kalau di neraka kan bisa merasakan segala macam kan ya. Sakitnya, panasnya, segala macam. Nggak ada. Nah ini ya, kelemahannya Saksi Yehova. Ya, satu aja, nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin saya akan bikin khusus nanti kelas tentang ini. Yang berikutnya, karena itu lagi cepat sekali tuh. Saksi Yehova tuh. Ya. Sekarang tipenya nggak pakai baju putih-putih lagi. Dulu zaman saya masih kecil, ke rumah ibu bapak saya tuh pakai baju putih-putih. Putih-putih. Kalau putih-putih ketok-ketok rumah orang Kristen pasti Saksi Yehova. Sekarang enggak loh. Sekarang bajunya nggak putih-putih, kenapa? Udah ketahuan gitu. Ya, pakai baju biasa. Itu strateginya luar biasa dan banyak orang yang mempercayai pengajaran Saksi Yehova ini. Ya. Tetangga kita ada ya. Sedih saya. Nah, terus ngomongnya, kan sama-sama percaya Yesus. Iya loh. Saya dulu bilang, kagak percaya Yesus ya. Saya buka lagi, percaya. Yesus anak Allah. Saya pikir dulu, Saksi Yehova dulu, zaman saya kecil diajarin cuma percaya Yesus tuh buah sulung. Tapi enggak, baca di websitenya. Dia percaya Yesus anak Allah. Dia percaya Yesus menebus dosa manusia. Coba. Kalau dia datang kepada saudara nih, wah ini keren banget ini. Saudara bisa tersesatkan. Katolik itu problemnya tentang purgatori. Dia memakainya dari Deuterokanonika. Ya. Firman Tuhan atau bukan firman Tuhan atau kitab-kitab yang di luar kanon. Itu ada di 2 Makabe soal Yudas. Ya. Ya, Yudas ini bukan Yudas Iskariot tapi pemimpin Yahudi yang yang memimpin peperangan. Terus di hari penebusan, mayat-mayat tentara mereka yang mati dibawa, terus diselidiki, mayat-mayat yang mati ini punya jimat-jimat. Kalau di 2 Makabe, Bapak Ibu punya Alkitab Deuterokanonika Katolik, itu di 2 Makabe 12 ayat 40 sampai 45. Pas diselidik, dia mati nih punya jimat-jimat nih. Yang hidup itu dalam perang Yudas itu tidak punya jimat. Nah, mereka kasihan, akhirnya mereka membawa persembahan. Uang perak dikumpulkan, dibawa ke imam-imam untuk berdoa agar orang yang mati ini diampuni dosanya. Terus ada di Sirak, kitab Sirak. Nah, problemnya kalau kita ngomong soal api pengucian dengan orang Katolik, kita udah berbeda. Sebab dia pegangan utamanya itu kitab Deuterokanonika, kitab Makabe dan kitab Sirak yang tidak kita imani sebagai firman Tuhan. Ya, maka susah mentah terus tuh. Ya. Saya lihat di grup-grup yang kalau ngomongin ini, perdebatan antara orang Kristen sama orang Katolik, akhirnya seperti ya mentah aja gitu. Pakai apapun nggak bisa, kenapa? Berdirinya dalam pondasi yang beda. Saya tidak percaya Sirak, saya tidak percaya Makabe sebagai firman Tuhan, mereka pakainya itu. Ya berdebatnya nggak nyambung akhirnya. Ya. Kalaupun mereka pakai firman Tuhan, mereka pakai biasanya di 1 Korintus 3 ayat 11-15. Ya, coba kita buka yuk.
1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Tolong dibaca. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Inilah yang dipakai orang-orang Katolik untuk mengatakan bahwa purgatori ada di dalam Alkitab Protestan juga, ya. Contohnya tadi ya 12 kan, ya, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami akan dibakar oleh api. Tapi sekali lagi saya udah ngajar sampai berbusa-busa kepada saudara. Kalau baca ayat itu tidak muncul sendiri begitu aja, harus lihat latar belakangnya. Orang Katolik sama sekali nggak mau lihat konteksnya. Mestinya dibaca lengkap dari pasal 3 ayat 1 sampai ayat 23 supaya ngerti kenapa Paulus ngomong ya tentang apa namanya emas dibakar api, perak dibakar api. Ini bicara mengenai Paulus yang kasih pondasi, dasar dari bangunan kekristenannya dia sampaikan itu adalah Kristus. Dia yang masukkan itu. Ya. Nah dia ngomong kepada Korintus, tahu nggak? Kalian itu aku ajar. Gereja Korintus itu yang bangun Paulus. Aku bangun dengan dasar Kristus. Tapi akan aku tinggalin, nanti kan dari dasar itu kan ada bangunan-bangunan. Nah bangunan-bangunan itu maksudnya ada pendeta lain yang ngomong, yang ada pengkhotbah lain yang ngomong, yang ngajar jadi bangunan itu. Tapi nanti lihat ya, kalau dibangunnya nggak benar, ada penyesatan-penyesatan, akan ada nanti pengujian. Kalau kita ngomong di sini, ini nggak ngomongin purgatori, karena kalau ngomongin purgatori, orang mati yang sudah percaya tapi masih sering hidup dalam dosa, itu mati langsung masuk dalam api penyucian. Ya, jadi kalau dosanya cuma sering bohong sama suaminya, arisan tapi bilang gak arisan, ya, kalau cuma sekedar bohong, ya di api penyuciannya sebentar, mungkin sebulan gitu ya. Tidak ada yang bisa menafsirkan berapa lama, tapi kurang lebih sebulan. Tapi kalau orang ini percaya sudah Kristen, tapi sering berzinah, gitu ya, maka mungkin jadi 3 tahun di api penyucian itu. Kalau sering ngebunuh, mungkin agak lama lagi. Tapi mati langsung masuk ke situ. Tapi kalau kita ngomongin lagi, 1 Korintus pasal 3, ya, coba ayat 13-nya. Itu bukan langsung ketika mati, ya, karena bicara mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan itu kalau kita lihat ayat-ayat lain yang bertebaran banyak di Perjanjian Baru, itu hari penghakiman Tuhan. Jadi semua orang nanti di mata Tuhan tuh telanjang, itu maksudnya. Orang boleh lihat lo emas, orang boleh lihat lo perak, orang boleh nuduh lo jerami, tapi di mataku, di hariku, ya, kalian telanjang semuanya. Bukan sedang dibakar untuk supaya nanti disucikan, tidak. Ini pengujian Tuhan, ini menentukan tentang reward. Coba baca di ayat yang ke-14-nya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini bicara mengenai reward. Orang yang sudah percaya, mati, kembali rohnya kepada Allah, nanti di harinya Tuhan, Tuhan akan menguji mereka untuk menentukan upah mereka, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka miliki dalam kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa orang nanti, kita nanti kalau semua matinya dalam Tuhan, roh kita kembali kepada Bapa, tubuh kita kembali menjadi debu, roh kita yang kembali kepada Bapa itu di hari Tuhan nanti, dalam waktu yang sama dengan semua orang yang rohnya bersama dengan Tuhan, akan menghadapi hari Tuhan ini, diuji untuk mendapatkan upah. Dan upah itu menentukan bagaimana Bapak, Ibu, dan saya dalam kehidupan kekal
kekal selama-lamanya. Kehidupan kekal itu ada kehidupan, Bapak Ibu. Seperti sekarang aja kan, bumi ini kan gambaran surga. Ya. Di bumi kan bisa merasakan beda orang punya duit sama orang gak punya duit kan. Punya jabatan sama orang gak punya jabatan kan. Tapi bodohnya manusia itu ngejar sesuatu yang fana, yang cuma contoh gambaran doang. Yang kekal itu gak dikejar. Sama. Dalam kehidupan kekal nanti ada itu. Orang yang pejabat, orang yang biasa. Ada orang yang keluar seperti emas, ada orang yang masuk ke surga. Baca itu ayatnya, seperti orang yang keluar dari tempat yang terbakar, gosong semuanya. Di surga itu kekal, gak bisa berubah. Bapak Ibu nanti masuk ke surga seperti orang yang keluar dari tempat yang terbakar, gak bisa nanti seperti emas, selama-lamanya begitu terus. Gak ada lagi pertobatan, gak ada lagi pemulihan. Kenapa? Gak ada dosa dalam kehidupan kekal nanti. Ya selamanya kok begitu. Memang tidak ada penyesalan. Di surga tidak ada penyesalan. Gak ada sikap iri hati, tidak ada. Karena itu datang dari setan. Setan gak ada di surga. Coba bayangkan tapi dalam kondisi kita. Ya. Kalau Bapak Ibu ada dalam surga tapi dalam tingkatan yang seperti ini. Selama-lamanya seperti itu. Di surga itu satu saya rasa perasaan yang ada itu kerinduan sangat sungguh untuk dekat dengan Tuhan. Tapi karena kau ada di strata yang rendah ini. Itu kalau bahasa saya ya. Masih bisa diuji kalimat saya strata ini. Ya. Gak bisa kau dekat dengan Tuhan. Terlalu jauh gitu loh. Nah makanya kejarlah perkara-perkara di atas. Carilah perkara-perkara di atas. Kumpulkanlah hartamu di surga. Kapan itu? Sekarang. Sekarang saudara. Bukan nanti. Nanti kalau udah mati, gak ada kesempatan lagi. Ya. Nah saudara. Nah bagaimana kita sekarang ini memahaminya? Kita mau ikut saksi Yehova, kita mau ikut pemahaman Katolik ya. Bagi saya kalau ngomongin dunia alam kubur, kita nggak boleh tidak bicara soal Lukas 16. Kita buka. Lukas 16 ayat 22 sampai dengan 23 dulu. Lukas 16 ayat 22, 23. Kenapa harus ke sini? Karena ini yang Yesus ajarkan tentang kehidupan di dalam alam kubur. Silakan dibaca. Lukas 16 ayat yang ke-22, 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini clear. Kalau orang mengaku Alkitab adalah firman Tuhan, mau membicarakan tentang kehidupan setelah kematian, orang ini tidak ngutip Lukas 16, orang ini bebal. Saksi Yehova nggak ngomongin ini. Saksi Yehova ngomongin Lazarus, tapi Lazarus yang tadi. Lazarus saudaranya Maria dan Magdalena. Yang dikatakan Yesus tidur bukan mati. Dia nggak pakai sama sekali ayat ini. Ya, sama-sama saudara. Kata Yesus, ini kata Yesus ya. Ada contoh, dia kasih contoh. Ada orang kaya, Lazarus. Orang kaya ketika mati, kembali menjadi debu jasmaninya, rohnya kembali kepada Bapa. Alkitab yang ngomong kok pengkhotbah tadi kan. Lazarus juga ketika mati, tubuh jasmaninya kembali menjadi debu, rohnya, tubuh rohaninya kembali kepada Bapa. Tapi rupanya tempat roh orang kaya, tubuh rohani orang kaya dan tubuh rohani si Lazarus ketika kembali kepada Bapa tidak dalam satu tempat. Itu yang harus kita perhatikan. Rohnya semuanya kembali kepada Bapa. Tapi nggak ujuk-ujuk si roh tubuh rohani orang kaya dan tubuh rohani Lazarus itu satu tempat dengan Bapa. Nggak begitu. Rupanya kalau kita baca, kembali kepada Bapa, roh kembali kepada Bapa. Di Bapa, tempat di Bapa itu ada dua. Pertama, dalam bahasa Lukas tadi, tempat penuh sengsara. Ya.
menderita sengsara di alam maut. Dan yang kedua adalah pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini mungkin sinonim dengan orang yang disalib di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah, ya, masih ingat. Di sebelah Yesus, ya, yang bilang, Yesus, kalau kau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya baik Yesus maupun si orang yang ngomong itu mati hari itu juga. Firdaus berarti di mana? Kalau kita merujuk pada Lukas 16, cuma tempat sengsara dan pangkuan Abraham, berarti Firdaus itu equal, kurang lebih bahasa yang beda saja, tapi satu lokasi yang namanya dengan pangkuan Abraham, ya, saudara. Nah, jadi setelah mati dalam iman Kristen, manusia rohani akan masuk ke dua tempat ini. Pertanyaan saya sama saudara, mau kemana saudara nanti tubuh rohanimu? Ke tempat penuh sengsara, atau ke pangkuan Abraham, atau Firdaus itu? Tentu kalau ditanya maunya Firdaus kan, tempat pangkuan Abraham. Tapi meskipun berbeda tempat, saudara, kalau kita baca, coba dibaca ayat 24-nya sampai ayat 31-nya. Ini menarik, saudara. Silakan. Masih Lukas 16, Bu. Ayat yang ke-24 sampai dengan 31. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kamu tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ayat-ayat tadi itu kalau dibaca pelan-pelan, itu bisa menjawab banyak pertanyaan yang kita dapatkan di luar sana. Ya, tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam alam kubur. Di sini saya bilang sedang tidak ngomongin lagi tubuh jasmani. Oke? Tubuh jasmani ketika roh Allah sudah nggak ada kembali kepada Bapa, semua tubuh roh jasmani menjadi kembali debu. Jadi ngomongin Lazarus dan ngomongin orang kaya ini bukan ngomongin tubuh jasmani lagi. Ini ngomongin roh yang dititipkan Allah ketika menciptakan manusia dengan dihembuskan ke hidung manusia itu, yang kembali kepada Bapa. Nah, roh orang kaya, tubuh rohani orang kaya, tubuh rohani si Lazarus kembali memang kepada Bapa. Tapi kembali kepada Bapa ini ternyata di tempat Bapa ada 2 tempat. Yang satu tempat sengsara, yang satu pangkuan Abraham atau Firdaus. Si tubuh rohani orang kaya ada di tempat sengsara. Sedangkan tubuh rohani Lazarus ada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Perhatikan baik-baik. Si tubuh rohani orang kaya yang ada di tempat sengsara itu masih bisa bicara, komunikasi. Dengan siapa? Bukan saja dengan Lazarus, tapi dengan Abraham. Abraham ini kenapa muncul namanya pangkuan Abraham? Karena dipahami Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham itu nenek moyang yang percaya sungguh kepada Tuhan.
Makanya semua orang percaya disebut keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dari sini kita bisa asumsikan, saudara, Abraham ini bukan saja simbolik, tapi juga bisa berarti Tuhan sendiri. Bukan Abrahamnya ya. Maksud saya, Abraham di sini, rohani Abraham, tubuh rohani Abraham yang ada di Firdaus itu bisa bicara sama tubuh rohani si orang kaya yang ada di tempat sengsara ini. Berarti kalau Allah ada di Firdaus, Allah juga bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat sengsara ini. Bisa saling berkomunikasi. Jadi dari sini kita bisa memahami, dunia roh itu dunia yang masih bisa berkomunikasi. Antara roh yang ada di tempat sengsara dengan roh yang ada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu bisa berkomunikasi. Apalagi, perhatikan baik-baik, roh yang ada di tempat sengsara bicara, pasti bisa dengan siapa? Roh-roh yang lain yang ada di tempat sengsara. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada dalam tempat sengsara, semua kita ada di situ, misalnya, kita masih bisa saling teriak. Sakit ya? Sakit. Bisa. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Ada kalimat menarik di sini. Ya, ingat ya, setelah manusia itu sudah tidak lagi menyatu dengan tubuh jasmani yang fana ini, menjadi tubuh rohani itu lebih unggul daripada tubuh jasmani ini. Setan, saudara, siapapun dia, jauh lebih pintar daripada kita. Kenapa? Setan tuh bisa tidak dibatasi ruang dan waktu. Bisa kemana saja. Otomatis ilmunya dibandingkan kita, apple to apple, menangan dia kemana-mana. Saya belajar tentang Obama hanya dari literatur, dari berita-berita. Sedangkan dia sebagai roh, dia bisa langsung memahami, mengamati si Obama, Barack Obama di Amerika sana. Jadi jelas saya kalah, oke? Pemahaman itu. Jadi tubuh rohani itu tubuh yang cerdas. Harus dipahami itu. Nah sekarang baca ayat 27, saya baca ya. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dianya siapa? Lazarus, kan dia ngomong sama Abraham, bapaknya itu kan Abraham kan. Bapak, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada, ayat 28, ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu. Perhatikan baik-baik. Bacanya kalau cepat aja, gak dapat apa-apa. Ini yang ngomong siapa? Tubuh rohani si orang kaya yang ada di tempat sengsara. Dia minta sama Abraham. Dia minta mungkin kepada Allah. Tolong dong, tubuh rohaninya Lazarus datang ke rumah bapakku yang masih di dunia ini. Ada 5 saudaraku, supaya dia gak sama nanti masuk ke tempat aku. Artinya apa? Artinya kalau saudara nanti tubuh jasmanimu kembali debu, sedangkan tubuh rohanimu kembali ke Bapa dan dimasukkan Bapa ke tempat sengsara, saudara terpenjara, gak bisa ke dunia lagi, ke dunia yang fana ini. Si orang kaya ini kan mau minta tolong. Coba bayangin nih, pakai sudut pandang yang agak berbeda-beda. Dia bilang, tolong Lazarus aja deh yang suruh. Berarti apa? Dia berpikir Lazarus bisa. Berarti kalau kita belum ngapa-ngapain, hanya sampai sebatas ini, ya ada kemungkinan tubuh rohani kalau ada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu bisa kembali ke dunia ini. Ya. Tapi jangan titik dulu nih, kalau ngomongnya cuma sampai segitu dulu ya. Karena dia merasa dia nggak bisa. Lazarus. Sebab kalau dia pikir dia bisa, dia pasti keluar dong. Ke dunia lagi dong. Dia ngingetin bapaknya sendiri dong. Dia ngingetin saudara-saudaranya kan. Tapi kan nggak bisa. Dia terpenjara. Nah dari sini kita punya pemahaman kedua. Yang pertama tadi apa? Orang yang sudah mati, jasmaninya kembali debu, rohaninya itu ya, itu masih bisa berkomunikasi. Bahasanya bahasa apa kita nggak tahu. Tapi bisa berkomunikasi, itu yang pertama. Antara roh yang satu dengan roh yang lain. Ya. Jadi nanti di surga roh kita bisa ngomong, saya bisa ngomong sama roh saya, bisa ngomong sama rohnya Yola, roh saya bisa ngomong sama Alvina dan lain sebagainya, sama istri saya bisa, semuanya bisa. Yang kedua, kau harus punya pemahaman bahwa kalau orang sudah mati, terutama kau bisa pahami, bisa mengerti, sedikit agak menghakimi tanda kutip, ini pasti masuk ke neraka,
Dia nggak bisa kemana-mana. Kalau ukuran kita orang tidak percaya kepada Yesus masuk ke neraka, maka nggak mungkin dia gentayangan datengin mimpi kita. Ya. Togel nomor 39, pasang ya. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau roh orang mati, terutama kalau kita pahami orang mati itu masuk ke neraka, nggak mungkin lagi bisa gentayangan. Itu yang kedua. Ya. Coba baca lagi ya. Ayat yang ke dulu. Yang ada apa namanya? Coba perhatikan ayat yang ke-20, Bu, tolong dibaca, Bu. 20 sampai saya bilang berhenti, Bu. Lukas 16 ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandangnya ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan lagi, di alam roh itu, tubuh rohani, perhatikan baik-baik, masih bisa minum gak? Masih merasa haus gak? Masih bisa merasa nggak kalau ada air aja bisa menyejukkan? Itu kenapa saya bilang dalam materi saya tentang sorga, ya, di surga itu masih ada makan dan minum. Ya. Makan dan minum bukan berarti kalau tidak makan akan mati, kalau akan makan maka akan kenyang, bukan itu tendensinya, tapi kehidupan makan dan minum dalam kehidupan kekal itu masih ada. Buktinya ini. Si orang kaya ini masih merasakan panas, sakit, dan rindu sekali merasakan air untuk menyejukkan lidahnya. Lidahnya bukan lidah tubuh jasmaninya lagi. Ini ngomongin ini lidah tubuh rohani yang sudah dibangkitkan nanti. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya Yesus pun dalam tubuh kebangkitan masih bisa makan. Lapar ya anak-anakku, ada ikan gak? Oh, kami udah nyebarin jala kiri kanan gak dapat ikan. Sini. Yesus tiba-tiba lagi bakar ikan. Terus makan bersama-sama mereka sampai kenyang dan Yesus hilang. Ya saudara, itu yang ketiga. Ya ini bukan berarti makanan dan minumannya, airnya itu air yang sama dengan air kita ini Bapak Ibu ya. Tidak. Kalau kita bicara mengenai kitab Wahyu, itu ada sungai kehidupan. Ya, yang airnya sangat bening. Terus dikatakan ada pohon-pohon kehidupan yang buahnya setiap bulan berbuah. Ya, berbeda-beda dalam setahun 12 bulan misalnya, berarti berbuah berbeda-beda setiap bulannya. Itu Alkitab katakan. Ya, buahnya untuk ada gunanya nggak? Ada kalau kita baca kitab Wahyu. Untuk menyembuhkan kelemahan-kelemahan. Jadi itu intinya di surga tidak mungkin ada orang yang lemah karena kalaupun ada perasaan lemah, tinggal makan buah itu, dia akan sehat kembali. Nah saudara, yang keempat, yang saya pelajari dari kitab kehidupan orang mati ini, ya, dunia orang mati ini dalam Lukas pasal 16, di ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26, tolong dibaca. Ayat yang ke-26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, tidak dapat menyeberang. Jadi kalau sudah ada di tempat sengsara, nggak mungkin berubah posisi menjadi tempatnya di pangkuan Abraham. Begitu pula sebaliknya, dari pangkuan Abraham nggak mungkin ganti posisi menjadi tempat sengsara. Artinya apa? Sederhana, tidak ada pertobatan di tempat sengsara dan tidak ada dosa di pangkuan Abraham. Jadi penentuannya adalah ketika hidup di bumi. Final.
Nah saudara, nah dari sini kita memahami inilah dunia dalam kubur itu saudara. Ya, itulah yang akan dialami oleh kita semuanya. Manusia roh tidak gentayangan. Manusia roh tidak ada di dunia yang fana. Jadi kalau ada orang kerasukan, terus dia dirasuki sepertinya oleh orang yang kita kenal dan hidup, pernah hidup. Dalam pelayanan konseling berkali-kali saya mengalami fenomena itu. Ada orang kerasukan, siapa kamu? Nyai Roro Kidul. Atau siapa kamu? Saya Budi. Tinggal di mana? Itu ada tuh diskusi-diskusi gitu. Matinya kenapa? Sepertinya Budi itu sosok yang pernah hidup. Tapi dengarkan saya, berdasarkan Lukas 16, nggak ada kemungkinan sama sekali. Jadi yang roh mengaku Budi itu siapa? Ya roh jahat, Pak. Kok dia tahu Budi? Ya roh jahat mungkin udah mengamati si Budi. Dan budinya, figur Budi itu dipakai dia untuk merusak orang. Jadi jangan kau langsung bilang, karena ada pemahaman yang mengatakan kalau begitu di Injili itu. Budi, terima Yesus. Yesus sudah menebus dosamu. Kau nggak boleh kesini, kau ke surga. Maka konseling pelepasan itu terjadi lepas, manifestasi. Nah roh Budi akhirnya kembali kepada Bapa. Nggak bisa, itu roh penginjilan orang mati, itu sesat saudara. Ya. Tapi bener loh Pak, yang datang itu suaranya kayak engkong saya. Ya. Saya juga ngeliat mukanya tuh kayak muka dia, bener. Apa susahnya sih roh jahat, sekali lagi saudara. Ya. Jadi jangan disesatkan oleh pemahaman seperti itu, ya. Jadi film-film itu sangat banyak mempengaruhi orang, kalau matinya katanya penasaran jadi roh gentayangan. Ya, jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi suster ngesot. Itu kan fenomena-fenomena itu kan real katanya. Suster ngesot itu kan suster yang mati di rumah sakit itu. Ya, hantu Casablanca. Itu katanya hantu yang terjadi karena ada orang mati mengenaskan di bawah jembatan Casablanca itu. Nah ini nggak benar saudara. Ya, kalaupun sepertinya benar itu kerjaan setan yang merusak kita dan dengan mengatakan bahwa ada kehidupan roh yang bisa gentayangan di muka bumi ini. Debu kembali menjadi debu. Tubuh jasmani kembali menjadi debu. Semua kita pasti kembali kepada debu. Nah sekarang ini yang berdampak kekal cuma tubuh rohani. Pertanyaannya, saudara mau kemana? Membawa kemana tubuh rohanimu? Ingat ya, tubuh rohani masih bisa punya perasaan. Masih bisa makan. Masih bisa ngerasa perasaan-perasaan seperti dialami si tubuh rohani orang kaya ini. Dalam kehidupan kekal itu gak kaku. Kita gak kayak robot. Diatur sama Tuhan ke kiri ke kanan. Pujian, penyembahan. Saya percaya di surga isinya bukan cuma pujian penyembahan aja, ada kehidupan, saudara. Itu makanya ada reward. Kalau kehidupan manusia di kehidupan kekal surga hanya pujian penyembahan, apa gunanya ada reward? Buat apa orang dikasih pahala? Pasti pahala itu berdampak dalam kehidupan kekal. Nah, jadi itulah yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Jadi kalau ditanya tentang dunia alam kubur, bahwa dunia alam kubur dalam pemahaman orang Kristen ada. Tapi kuburnya bukan seperti pemahaman orang-orang yang di luar Kristen. Dalam iman orang Kristen, setelah mati, tubuh jasmani ini akan memisahkan diri untuk pertama kalinya setelah dulu bersatu dengan tubuh rohaninya, nafas hidupnya Tuhan. Ketika dipisahkan maka tubuh kita hanya tinggal menjadi tubuh makhluk hidup yang mati, kembali debu. Nah, tubuh rohani, nafas hayah yang sudah menyatu puluhan tahun dengan tubuh jasmani kita itu menjadi identik. Mukanya, caranya bicara, saya percaya sama persis. Karena sudah kawin tadi, seperti tubuh kebangkitan Yesus. Mirip dengan Yesus sebelum dia mati. Jadi tubuh rohani akan keluar kembali kepada Bapa. Tapi di Bapa itu ada dua tempat. Pangkuan Abraham dan tempat sengsara. Masih bisa bercakap-cakap dalam dunia roh di sana.
tapi nggak bisa saling menyeberangi, nggak bisa ganti posisi. Masih punya perasaan, masih bisa merasa lapar dan haus dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu memahami ini, maka Bapak Ibu harus punya perubahan dalam diri. Bahwa setelah kita mati itu kita nggak selesai. Bagi saya justru setelah kita mati, kita memulai kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya seperti yang direncanakan Tuhan kepada Adam itu. Baru kita rasakan setelah tubuh daging ini menjadi debu. Semoga dipahami. Haleluya. Amin.